Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang IPS dan ilmu-ilmu sosial dan hubungan antara ilmu sosial dengan IPS dari mata kuliah konsep dasar ilmu sosial dengan dosen pengampu Bapak Amri Dimas Maulana. Sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Maya Delia Baro dari Kartis 22 dengan NIM 22103080009. Nah, teman-teman, kita langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Jadi, istilah ilmu pengetahuan sosial atau yang disingkat menjadi IPS merupakan nama mata pelajaran di tingkat sekolah dasar dan menengah atau nama program studi di perguruan tinggi yang identik dengan istilah social studies. Nah, di negara-negara barat, terutama di Australia dan Amerika Serikat, mereka menyebut IPS di dalam kurikulum pembelajaran mereka dengan sebutan social studies. Nah, tapi pengertian IPS di setiap tingkatan persekolahan itu sendiri memiliki makna yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Kayak misalnya IPS di tingkat SD atau sekolah dasar itu merupakan nama mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagai integrasi dari sejumlah konsep disiplin ilmu sosial. IPS sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri mencakup integrasi sejumlah konsep dari disiplin ilmu sosial. Berarti, pelajaran tersebut tidak hanya membahas satu aspek, melainkan menggabungkan elemen-elemen dari geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi untuk memberikan pemahaman yang lebih mengenai realitas sosial dan kehidupan manusia. Kemudian yang selanjutnya IPS di tingkat SMP itu adalah nama mata pelajaran yang membahas tentang sejarah, geografi, dan ekonomi. Kemudian yang selanjutnya IPS di tingkat SMA adalah dua. Kalau misalnya IPS di tingkat SMA itu memiliki dua arti. Yang pertama dapat diartikan sebagai salah satu jenis program studi. Kayak misalnya kita kalau misalnya udah masuk ke SMA, pasti kita disuruh milih mau masuk ke IPS atau IPA gitu. Kemudian arti yang kedua itu IPS bisa berarti sejumlah mata pelajaran yang termasuk ke dalam disiplin ilmu-ilmu sosial. Mata pelajaran yang termasuk ke dalam ilmu sosial di tingkat SMA itu antara lain ada tata negara, sosiologi, antropologi, ekonomi, geografi, dan sejarah. Kemudian yang selanjutnya ada ilmu-ilmu sosial. Istilah ilmu-ilmu sosial atau yang disingkat IIS adalah terjemahan dari social science. Di samping ilmu sosial terdapat pula ilmu-ilmu alam, sains, dan humanistis atau humaniora. Ilmu-ilmu alam yang mempunyai 3 bagian disiplin ilmu utama yang meliputi biologi, fisika, dan kimia. Sementara humanistik terdiri atas 2, yaitu sejarah dan sastra. Semua bidang keilmuan dan humanita ini berakar pada satu bidang yang disebut filsafat. Setiap disiplin ilmu mempunyai filsafatnya masing-masing yang pada akhirnya semua disiplin ilmu berpusat pada ajaran agama. Nah, ilmu-ilmu sosial yang pertama itu ada antropologi. Jadi, antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang budaya manusia yang dimulai dari kebudayaan prasejarah, yaitu kebudayaan yang diciptakan sebelum lahirnya zaman sejarah, sampai kebudayaan pada zaman modern saat ini. Jadi, para ahli antropologi itu membedakan antropologi itu menjadi 6. Yang pertama itu ada antropologi sosial atau antropologi budaya. Antropologi sosial atau budaya adalah antropologi yang mempelajari tentang kelompok-kelompok manusia yang ada saat ini yang menggunakan cara hidup mereka, misalnya budaya tertentu. Kemudian yang kedua, ahli antropologi etnografi adalah seorang ahli antropologi yang punya spesialis
dalam mengumpulkan informasi tentang segala aspek budaya yang ada melalui kerja lapangan. Yang ketiga, ada antropologi bahasa. Adalah antropologi yang mempelajari bahasa-bahasa yang digunakan manusia dengan fokus kajiannya pada penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Kemudian yang selanjutnya ada ahli antropologi fisika. Adalah ahli antropologi fisik atau biologi yang menggunakan teknik-teknik ilmu pengetahuan alam dalam studi makhluk hidup maupun yang sudah berupa fosil dan primata, binatang seperti monyet atau kera. Yang kelima ada ahli antropologi arkeologi. Adalah ahli arkeologi yang menggunakan teknik-teknik penggalian dan analisis ilmiah sisa-sisa fisik makhluk hidup untuk merekonstruksi cara hidup manusia yang telah musnah. Yang keenam yaitu ada ahli antropologi primatologi, yaitu meliputi ahli antropologi yang mempelajari perilaku kelompok primata, bukan makhluk manusia seperti babon, simpase, dan gorila. Nah, tapi dari banyaknya ahli antropologi ini, yang ketiga terakhir fisik, arkeologi sama primatologi itu dia lebih berfokus kepada ilmu-ilmu alam daripada ilmu sosial. Kemudian yang kedua ada ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana langkahnya sumber-sumber yang dimanfaatkan untuk memenuhi keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas. Pentingnya manajemen kelangkaan secara khusus dibagi ke dalam dua bagian, yaitu analisis ekonomi dan kebijakan ekonomi. Ilmu sosial ekonomi, bagian yang berhubungan dengan analisis ekonomi dibagi ke dalam dua bidang utama, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kemudian selanjutnya ada geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi dan bagaimana manusia mempengaruhi serta dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya. Geografi dibagi ke dalam dua spesifik pokok, yaitu geografi fisik dan geografi budaya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yaitu ada sejarah. Sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia di masa lampau. Para sejarawan tertarik dengan semua aspek bagian manusia di masa lampau seperti politik, hukum, militer, sosial, keagamaan, kreativitas seperti yang berkaitan dengan seni, musik, arsitektur Islam, literatur, keilmuan, dan intelektual. Kemudian yang kelima ada ilmu politik. Jadi ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang kebijakan umum. Mereka tertarik untuk perkembangan dan penggunaan kekuasaan manusia di dalam masyarakat, khususnya yang tercermin dalam pemerintahan. Pada saat ini, para ilmuwan politik itu telah memperluas perhatiannya dengan memasukkan hubungan antara kebijakan umum dan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ada psikologi. Psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dan kelompok-kelompok kecil individu. Disiplin ilmu psikologi ini terkadang didefinisikan untuk meliput semua bentuk perilaku manusia dan bukan manusia. Manusia normal dan abnormal, individu dan kelompok, fisik dan mental, dan secara insting maupun dengan cara dipelajari. Kemudian yang selanjutnya ada sosiologi. Sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam kelompok-kelompok. Perhatian utamanya adalah dalam hubungan sosial manusia. Perilaku manusia seperti diwujudkan sendiri dalam perkembangan dan fungsi dari kelompok dan institusi. Kemudian yang selanjutnya yaitu sumber dan materi IPS. Jadi dari mana sih kita bisa dapat sumber materi IPS? Kita bisa dapat sumber materi IPS itu dapat kita pelajari dan menjadi bahan pelajaran tidak hanya di kehidupan nyata sehari-hari, tetapi juga meliputi cerita-cerita novel, kisah tokoh-tokoh terkenal,
yang dapat peserta didik baca terdapat di dalam bacaan seperti koran, majalah, jurnal, dan makalah. Sumber materi IPS, pembelajaran IPS juga bisa didapatkan dari kehidupan sosial di tempat lain yang secara langsung dapat kita saksikan dan diamati bahkan dianalisis. Selain itu juga dapat dipelajari melalui dokumen, peninggalan-peninggalan sejarah berupa fosil, candi, bangunan sejarah, maupun museum yang banyak hal bermakna yang dapat kita pelajari. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada hubungan ilmu sosial dengan IPS. Jadi, secara konseptual, hubungan antara IPS dengan ilmu sosial itu dapat diuraikan itu menjadi dua. Yang pertama yaitu disiplin ilmu sosial dijadikan kerangka utama berpikir dalam mengembangkan kurikulum. Yang kedua, bahan untuk IPS dikembangkan terlebih dahulu serta memilih dan memilah disiplin-disiplin ilmu sosial. Kemudian diidentifikasikan konsep-konsep dasar yang perlu diketahui peserta didik. Kemudian yang selanjutnya yaitu ilmu sosial sebagai sumber IPS. Kenapa sih dibilang ilmu sosial itu sebagai sumber IPS? Nah, karena mata pelajarannya yang dapat dijadikan sebagai sumber pada pelajaran IPS itu adalah ilmu sosial yang seperti udah kita bahas tadi, ada geografi, sejarah, ekonomi, antropologi, psikologi, politik, dan sosiologi. Nah, kita sebagai calon guru harus menaruh minat yang besar untuk mempelajari dan mendalami berbagai bidang keilmuan yang tadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada masyarakat sebagai sumber dan materi. Kenapa sih dibilang masyarakat itu sebagai sumber dan materi IPS? Ya karena kita dalam kehidupan sehari-hari kita berinteraksi kepada sesama manusia masyarakat. Jadi penerapan walaupun cuma ada ilmu sosial, kalau tidak diterapkan kepada sesama masyarakat atau sesama kita, yaitu materi yang kita pelajari itu percuma kayak gitu. Jadi kita, kenapa masyarakat dibilang sebagai sumber dan materi IPS? Ya karena kita berinteraksi sehari-hari itu sesama manusia kayak gitu. Ya teman-teman, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kesalahan hanya datang dari diri saya pribadi dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.